Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Hanura TV. Malam ini dadakan nih kita kedatangan teman-teman dari caleg di Jabar 4, Jabar 4 dan NTB NTB 2. NTB 2. Ya, jauh-jauh nih datang ke sini malam-malam. Langsung kita seret ke sini. Ada Mbak Resna Oktaviana dan Bang Teguh. Bang Teguh. Nah, Bang Teguh ini pakar hukum di Bapilu. Dan Mbak Resna kita tahu dia seniman, artis, punya kontribusi lah di dunia kesenian gitu ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Sekarang mungkin permasalahannya sama. Tapi mulai dari Mbak Okta dulu deh. Ya. Masalah di Sukabumi, Jabar, Dapil Jabar 4 tuh apa sih? Masalah apa nih? Dalam bentuk masalah apa dulu? Dari demografi, isu-isu terkini di sana, dan antusias masyarakat di Dapil Jabar 4 terhadap pemilu 2024 seperti ini. Ya. Silakan, Mbak. Yang jelas sih kalau untuk dapil saya nih di Jabar 4, Kota dan Kabupaten Sukabumi ya. Karena ini kan terkait pemilihan ini. Dideketin, Mbak, Oke. mic-nya. Pemilihan ini kan terkait dengan Pilpres ya. Ya. Jadi memang yang sedang hangat itu di Sukabumi itu ya bukan calegnya yang dibicarakan, tapi presidennya siapa. Nah, berarti harus ada strategi khusus nih, Mbak, Nah, dengan betul. situasi seperti ini. Oke, lanjut, Mbak. Nah, jadi kita pun di sini tidak bisa, kita sebagai caleg gitu ya, langsung untuk memaksakan mereka untuk mengalihkan perhatiannya ke kita. Jadi kita lihat dulu ini mayoritas untuk pemilih di Sukabumi itu untuk calon presidennya itu kemana sih sebetulnya, kan itu yang harus kita baca dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau udah kita tahu bahwa di sana mayoritasnya pilih A, ya, atau misalnya Hanura ini kan kita sedang mengusung Pak Ganjar ya. Ya, berkoalisi dengan Pak Ganjar. Nah, jadi kalau memang banyaknya di Pak Ganjar, kita bisa agak mudah juga untuk bisa pendekatan dengan masyarakat dan di sana. menyiapkan strateginya Ya, dengan cara itu. tentunya dengan strategi ya. Oke. Gitu. Dengan strategi, itu pun strategi itu kan juga kita harus peka juga. Ya. Setiap daerah itu beda-beda gitu. Mungkin Bang Teguh juga kayaknya harus ada cara khusus gitu kan di sana Ya. kan. Kalau gitu. Bang Teguh sendiri gimana, Bang? Mic-nya, Pak. Di NTB, apakah mirip-mirip seperti ini atau ada isu-isu yang terkini yang sedikit berbeda dan itu menjadi pintu masuk dengan strategi teman-teman Hanura di sana? Sependek pemahaman saya, ada perbedaan yang signifikan di daerah Jawa dan di luar Jawa. Ya, gitu? Jawa Oke. dan luar Jawa. Di daerah pemilihan saya tidak lagi memikirkan siapa presiden dan wakil presidennya, Oh, siapa capres, baca presnya. Jadi ada kesadaran kolektif, kesadaran bersama di warga masyarakat di dapil saya itu ingin adanya perubahan, khususnya menyangkut politisi muda itu untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu, oke. sehingga nanti ke Iya, depannya iya, iya. diharapkan ada regenerasi kepemimpinan di daerah. Oke. Artinya perbedaan partai itu tidak lagi menjadi sekat-sekat di masyarakat, tetapi harapan bersama itu Iya, iya, iya. supaya lahir dan tumbuh dari daerah sendiri. Nah, selama ini kan di pemilu-pemilu sebelumnya, oleh karena menjadi kewenangan dan monopoli partai politik, Iya. sehingga partai politik itu bisa menempatkan orang-orang dari luar daerah Oke. untuk menjadi wakil di daerah, dan itu banyak sekali di daerah saya, sehingga menurut mereka itu tidak memberikan dampak yang begitu besar. Jadi Ini suara rakyat yang sebenarnya di sana, seperti ya, itu. jadi banyak isu seperti caleg impor dan caleg Oke. lokal, kemudian isu-isu tentang pergeseran caleg impor
Ya, caleg impor misalnya dari Dia bukan putra daerah ya. putra daerah dari Jakarta tiba-tiba Ya. menjadi caleg di sana. Nah, akhirnya muncul keresahan seperti itu. Ya, Nah, jadi kalau tadi di Mbak Okta sampaikan kalau di Dapil Jabar 4 itu kan tergantung presidennya saat ini ya. Iya, Sementara di sana siapapun presidennya, betul. tapi mereka lebih memikirkan bagaimana kondisi lokal nih ada perubahan Mm-mm. dari sisi yang senior mungkin ke yang junior, Mm-mm. tapi tentunya tidak merubah program yang sudah baik gitu ya. Kalau di Mbak Okta yang soal tadi siapa presidennya kembali lagi, Mm-mm. terus partai-partai ini tadi ada sekat-sekat gak sama seperti di NTB? Saya rasa sih kalau untuk situasi itu mungkin ada kemiripan ya. Mhm. Cuman maksud saya kalau memang di Sukabumi ini memang ternyata satu suara memilih orang yang memang diusung apa namanya Koalisi? koalisi Mhm. itu sepertinya kita agak mudah untuk Mhm. kita melebarkan sayap partai kita di dapil Jadi saya. ya tergantung gerbongnya. Iya, tergantung gerbongnya. Jadi semua ngikut nanti ke sana. Pasti akan mengikuti Mhm. gitu. Karena kalaupun dipaksakan, seperti yang tahun-tahun lalu Mhm. saya pernah mencalonkan diri juga, tapi Mhm. levelnya mungkin di DPRD ya. Ya. Pada saat itu pun kan sama, situasi kondisinya juga berbarengan dengan Pilpres. Oke. Ya itulah, kalau kita terlalu memaksakan, Mhm. ya akhirnya tetap aja gitu. Selain itu Mbak, ada isu-isu lain nggak? Apakah soal kesehatan, pendidikan, atau macam-macam lah? Itu udah pasti. Hmm. Yang jelas sih, bagi saya harapan saya nih, kalau para caleg ini tidak hanya sebatas untuk pasang baligo ya, Mhm. tapi juga yang namanya kita mencalonkan diri untuk bisa mewakili aspirasi rakyat itu, kita harus turun ke lapangan dan tidak hanya turun, tapi turut merasakan situasi kondisi setiap. Artinya dengan turun, berkontribusi, akhirnya Iya. tahu perjuangan itu akan sampai mana Iya. dan menghasilkan apa. Karena sebatas teori mereka tuh udah, saya bilang pasti jenuh Oke. gitu. Kalau sebatas teori ya. Hmm. Jadi kalau saya sih lebih kepada saya lebih banyak bergerak, lebih banyak mengamati Mhm. di sana gitu. Lalu setelah itu saya bisa Ya. berpikir, oh ya ternyata lain dengan teori-teori para caleg bilang kalau menyampaikan misi dan visi itu udah umum gitu. Oke. Tapi yang mereka butuhkan sebetulnya apa, pembuktian gitu Nah, kan. pembuktian. Nah, Bang Teguh, tadi kan situasinya jelas ya. Ingin ada perubahan, regenerasi. Agar yang muda-muda nih punya peran lebih. Artinya kan harus ada action, ada pembuktian yang lebih jauh. Pintu masuknya itu udah jelas seperti apa isu-isunya. Langkah-langkah Bang Teguh ya, untuk itu jadi sesuatu yang hot issue nantinya. ya langkah pertama tentunya sesuai dengan aturan main yang ditetapkan oleh negara kita, maka kita harus mendaftar menjadi anggota partai politik. Karena partai politik ini adalah kendaraan yang harus kita gunakan Tetap ya orang Untuk- hukum bicaranya koridor hukum. ya untuk ikut proses demokrasi Ya. melalui mekanisme pemilihan itu. Dan tentunya apa yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus mengerti apa tugas kita, kewenangan kita ini sebagai calon apa, kemudian kita memberi pengertian kepada masyarakat bahwa kita ini adalah calon legislatif yang nantinya memiliki tugas mengawasi pemerintah, kemudian untuk ikut campur dalam urusan anggaran negara. Nah, sorry saya potong Bang. Jadi poin ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Ya, Karena dari pemilu ke pemilu, masyarakat kan hanya sebagai partisipan aja, tanpa tahu tugas dan fungsi dan apa-apanya. Padahal keikutsertaan masyarakat nih sangat penting bagaimana negara ini ke depannya. Nah, tadi yang Abang bilang, bagaimana untuk mengedukasi tadi? Apakah akan ada pertemuan atau mengangkat isu ini jadi suatu berita atau apa yang sifatnya mengedukasi mereka? ya, yang pertama kita tentunya mendekati tokoh-tokoh di intelektual ya, Yap. intelektual bicara tentang konsep, ide, gagasan, Yap. bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita mengerti bahwa kita sebagai calon legislatif itu kita tahu tugas kita yang akan kita tuju nantinya, yaitu tadi kaitannya dengan pembuatan regulasi, pembuatan Oke. undang-undang atau peraturan daerah, kemudian membuat
menyetujui anggaran daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya, sekaligus mengawasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah itu sendiri. Oke. Nah, kemudian secara praktis tentunya setelah gagasan itu di kalangan intelektual, karena pemilu ini, demokrasi ini mencari suara sebanyak-banyaknya seperti bertanding kita bertanding bola, maka secara konkret kita real politiknya harus kita turunkan ide dan gagasan itu kepada real politik berupa membuat strategi, manuver, propaganda. Keterlibatan media, Bang. Ya, Nah, kan ini penting nih sebagai corong, mengamplifikasi baik dari sisi tadi kalau kita bicara yang umum serangan udara, ya kan, serangan darat atau apalah. Nah, bagaimana kolaborasi dengan media untuk menjabarkan, mengedukasi isu-isu tadi ke masyarakat? iya. Dalam era kekinian, era demokrasi ini justru media ini menjadi infrastruktur sekaligus juga suprastruktur politik. Dia itu setara kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jadi dia semacam instrumen. Dan itu pilar keempat ya, Bang? Pilar Di dalam bernegara, pilar keempat dalam bernegara, karena apa yang disampaikan oleh media itu langsung menjadi konsumsi masyarakat pada detik itu juga. Artinya itu juga digunakan oleh pemerintahan kita ketika membuat suatu kebijakan regulasi, ketika dia diumumkan oleh media, nyampe langsung ke masyarakat pada detik itu juga. Artinya peran media ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Dia ini setara kedudukannya dan sangat berperan penting dalam negara demokratis, apalagi negara kita ini negara yang berkembang begitu kan, dan luas gitu. Bang, kalau propaganda yang sifatnya nih menginformasikan yang sedikit menggeser, artinya hoak nih, bagaimana nih? Sementara kan kata Bang bilang kan propaganda itu berperan penting gitu dalam untuk menjadi corong kegiatan-kegiatan tokoh-tokoh politik lah ya, atau program-program yang kita jalankan. Nah, itu gimana cara kita mengantisipasi supaya berita itu benar-benar real apa yang kita kerjakan sampai kepada masyarakat gitu loh. Sebelum ke Bang Tugu mungkin gini. Pasti masing-masing di dapil punya strateginya masing-masing. Dan soal berita itu hoax atau apa akan ada dimanapun. Akan ada ya. Tapi sekarang kan masyarakat kita sudah sangat-sangat teredukasi dengan penetrasi internet, sosial media dan lain-lain. Dan saya pikir orang akan memilah-milah itu tadi. Pada akhirnya yang penting dan tidak penting, ya kan? Nah, ini juga kita nih sebagai pelaku di lapangan dari sisi partai, caleg dan lain-lain. Ini yang harus mendeliver tadi. Saya rasa lebih penting dengan kerja nyata, action. Nah, ini akan terbantahkan. Tadi saya setuju dengan Bang Teguh mengenai media ini bagaimana menjadi alat untuk mendistribusikan informasi dan bisa merubah situasi politik di suatu tempat atau negara yang pernah kita tahu lah di negara-negara lain sebelumnya, entah itu di Mesir, bahkan Amerika sendiri yang kampiun demokrasi, itu goyang juga dengan hal-hal yang berita yang masif gitu. Tapi kembali lagi, selama ini suara rakyat dari bawah, saya rasa Bang Teguh udah tahu tuh harus bagaimana mengolah isu-isu tadi soal regenerasi perubahan, bagaimana yang muda lebih maju, juga di dapilnya Mbak Okta soal keberpihakan masyarakat desa dan lain-lain. Nah, mungkin pembicaraan kita kita harapkan jangan terlalu berat nih malam ini, karena tadi kita dadakan ya, yang satu dari Lombok, satu dari Sukabumi, Jawa Barat, ketemu di sini kita ngebahas yang serius. Intinya apa sih target dan strategi memenangkan di dapilnya masing-masing dengan situasi yang saat ini terjadi? Ya, target kita harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Aturan mainnya begitu. Supaya komposisi kita memenuhi suara berdasarkan elektoral kita masing-masing. Cuma sekarang bagaimana cara kita untuk merebut suara itu, tentunya kita harus memberi
penerangan kepada keyakinan masyarakat itu, Oke. kesadaran mereka terhadap apa yang menjadi program partai yang kita saat ini Hanura, yaitu membangun daerah dari daerah ke pusat begitu kan. Ya. Ya, artinya kita memberi pencerahan-pencerahan kepada masyarakat itu sehingga mereka tersadarkan dan akhirnya memilih kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Mungkin barangkali dari Mbak Resna, ya. Silakan. Ya, setting goalnya ya. Hmm. Setting goalnya nih, Ya. sederhana sih. Hanura menang. Oke. Siapapun yang duduk di Senayan, intinya Hanura harus unggul, Ya. menang. Gitu. Oke. Sebelum saya tutup, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya malam-malam ini. Sama-sama. Seperti biasa, kopi sedang disiapkan, Ya. ya. Jadi nanti sebelum kita kembali ke Tapi tempat kalau masing-masing, malam minum-minum kopi malah tambah nggak tidur. masih malah banyak, tambah karena kita masih banyak diskusi, Oh, Mbak, di banyak sini. diskusi nih. Makin malam makin melek kita ya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya, Oke. Bang Teguh, Sama. Mbak Okta. Siap. Semoga sukses di dapilnya masing-masing. Amin. Nanti bagaimana strateginya kita bisa diskusi dengan teman-teman di Bapilu. Demikian, sahabat Hanura TV. Malam-malam ini kita udah bukan bicara Dapil 360 derajat, tapi breaking news Dapil 360 derajat. Karena tadi kan, dengan situasi koalisi yang berkembang terus, jadi peta di lapangan juga terus berdinamika. Demikian sahabat Hanura TV. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.